hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, demikian juga pada ikhwan maupun akhwatnya sekalian. Pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir surah Al-Baqarah yang masuk kepada ayat ke-105, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, a'udzusyaitonir rajim, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, demikian pula dari kalangan kaum musyrikin, tidak menginginkan diturunkannya untuk kalian berbagai macam kebaikan dari Rabb kalian. Namun Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik segala keutamaan yang agung. Dalam ayat ini bila kita perhatikan bahwasanya kaum kafirin dari dua golongan besar, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, demikian juga dari kalangan kaum musyrikin, betapa tidak sukanya mereka orang-orang beriman mendapatkan berbagai macam kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala yang zat pemilik segala karunia memiliki kehendak untuk mengatur siapa yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya dan kebaikan yang datang dari Allah tersebut. Oleh karena itu, dari ayat tersebut kita lihat ada beberapa faedah penting yang bisa kita petik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Yang pertama, bayan adawah ghairil muslimin lil muslimin. Memberikan penjelasan yang pertama adalah tentang adanya permusuhan orang-orang di luar kaum muslimin terhadap kaum muslimin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok besar, yang itu nanti mengumpulkan berbagai macam kelompok-kelompok yang lain yang nanti akan sama sikapnya dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, yaitu dua kelompok tadi adalah ahlul kitab dan kaum musyrikin. Wahum kullu ashabil ausan. Mereka itu adalah, kaum musyrikin adalah setiap penyembah berhala.
Fakulu haula adalul muslimin, maka mereka ini semuanya ya menjadi musuh-musuh bagi kaum muslimin, dan itu terlihat ya dari sikap mereka tidak menginginkan sama sekali kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan. Karena memang namanya sifat musuh pasti tidak suka ya pihak yang dimusuhinya ya mendapatkan ya kebaikan, mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan. Bila ternyata mendapatkan kebaikan atau keuntungan, maka yang muncul pada dirinya yaitu sifat hasad. Jadi yang pertama, bahwa ini menjelaskan bahwasanya ya berapa banyak orang-orang di luar kaum muslimin yang hingga hari ini tetap ya menanam kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Oleh karenanya ya masuk kepada faedah yang kedua, yajibu alaina an nuhadzira min kulli tasarrufin yasduru anil yahud wan nasal musyrikin wa natakhidum a'daan. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mewaspadai, berhati-hati terhadap setiap program-program yang datang dari mereka ya, apakah dari Yahudi atau Nasrani atau kaum musyrikin ya. Dan kita tetap memposisikan mereka sebagai musuh-musuh yang harus kita waspadai. Dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya seluruh program-program mereka itu akan berusaha ya keras untuk menghalangi kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Dan kita harus yakini ini. Kenapa? Karena ini berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha mengetahui, maka pun mengetahui tentang hati-hati mereka ya terhadap kita sebagai kaum muslimin ya. Jadi jangan sampai kita hanyut dalam propaganda yang kesannya bahwa itu adalah ya kebaikan ya, tapi karena kita tidak waspada akhirnya kita terjebak pada ya program-program mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Faedah berikutnya, anna haulal kufar yawaddu an yamna'u 'anil muslimin at-taqaddum, bahwa kaum kafirin ini dari kalangan Alkitab dan juga dari kalangan penyembah berhala, mereka sangat ingin ya agar kaum muslimin terhalangi dari kemajuan. Jadi mereka akan membuat ya langkah-langkah agar kaum muslimin itu menjadi terbelakang. Menjadi terbelakang. Ya. Dari sinilah kemudian dari faedah berikutnya adalah yuhramu 'alal muslimin ayyuwallu haula kufar ay qiyadatan. Oleh karena itu ya diharamkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin ya, li'annahum madamu la yawaddun lil khair, karena hakikatnya mereka itu tidak menginginkan kebaikan ya bagi kita. Mereka tidak akan mengarahkan kita dengan segala cara agar kita mendapatkan kebaikan. Mereka ingin agar kita itu binasa. Mereka ingin agar kita itu cilaka. Mereka ingin agar kita itu mundur, rendah dan terbawah. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Sehingga hendaklah kita selalu berusaha agar ya dari sisi kepemimpinan itu kita cari yang muslim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa hati mereka, di dalam hati mereka, tentu mereka bisa jadi secara lisan tidak menampakkan
bahwa mereka tidak suka sama kita, tapi Allah zat yang maha mengetahui menggambarkan bahwasanya hati mereka begitu sangat tidak ingin kita mendapatkan kebaikan. Itu harus kita yakin, kita imani, karena ini berita dari Allah. Bila kita meyakini Al-Quran itu benar, itu harus kita yakini. Ya. Wa idza sta'anna, kalaupun memang kita minta bantuan mereka, ya, maka kita harus pastikan bahwa bantuan itu untuk kemaslahatan kita sebagai kaum muslimin, itu pun di bawah kekuasaan kita. Ya. Karena sesungguhnya mereka itu bila mereka mampu, maka sesungguhnya tidak ada satu tetes air pun, ya, yang turun dari langit, atau tidak ada satu tumbuhan benih pun yang tumbuh dari muka bumi. Bila mereka bisa menghalangi itu untuk sampai kepada kaum muslimin, la fa'alu, mereka akan lakukan perbuatan tersebut. Ya. Oleh karena itu kita tetap harus mewaspadai langkah-langkah mereka. Ya, kita harus senantiasa bersuudzon kepada mereka. Kenapa? Bersuudzon itu, berhusnuzon kepada mereka itu bukan tempatnya. Ini ditekankan oleh Syekh Utsaimin. Husnuzon kepada mereka itu bukan tempatnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan apa? Mereka itu ingin, ya, agar kita kaum muslimin tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di sini syamil li khairi dunia wal akhirah. Ya, kebaikan di sini baik kebaikan dunia kita maupun kebaikan akhirat kita. Mereka tidak ingin kita mendapatkan sedikit pun kebaikan tersebut. Dan Allah sifatkan hati mereka itu seperti itu. Ya. Maka kita lihat kaum Yahudi, hasadul muslimin lama amanu bi Muhammadin SAW wa naza'a min hadzal kitab. Begitu hasadnya mereka kepada kaum muslimin tatkala apa? Orang-orang mukmin, orang muslim itu beriman kepada Muhammad, dan ternyata Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad dan diimani oleh kaum muslimin. Maka muncul mereka hasad. Kenapa? Mereka tidak ingin, ya, orang-orang mukmin itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin agar kaum muslimin itu misalnya masuk surga. Tidak. Allah membongkar hati mereka. Namun kita ingatkan, ini tidak berarti kemudian kita boleh mendolimi hak mereka, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Bukan. Tetapi bahwasanya kita sebagai kaum muslimin tetap harus mewaspadai tiap-tiap langkah program yang mereka lakukan, karena Allah telah menyifatkan bahwa sifat mereka, apa yang tersimpan dalam hati mereka, mereka tidak ingin agar kita mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat kita. Ya. Di antara faedah yang lain dari ayat ini, anna khairallah, anna khairallahi la yajlibuhu wadwadin wa la yarudduhu karahatu karihin. Bahwasanya kebaikan dari Allah itu tidak bisa, ya, dipaksakan oleh orang yang menginginkan atau tidak terhalangi oleh mereka yang tidak menyukainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yakhtassu bi rahmati man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita lihat bagaimana Yahudi dan Nasara, para penyembah berhala, sangat tidak menginginkan kaum muslimin mendapatkan kebaikan, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diatur oleh manusia, termasuk oleh mereka. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal Allah menurunkan karunia-Nya. Makanya kita lihat dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, dan ini disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataba Allah lak. Walau ijtama'u ala ayadurruk bisyai' lam yadurruk illa bisyai' qad kataballahu alaik." Dan ketahuilah, bila
umat manusia ini, mereka berkumpul, bersatu untuk memberikan satu saja kemanfaatan untuk dirimu, maka manfaat itu sekecil apapun tadi tidak akan bisa sampai kepada dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan itu untuk dirimu. Pun sebaliknya, bila mereka bersatu bersepakat untuk memberikan satu saja kemudaratan kepada dirimu, maka sesungguhnya kemudaratan tersebut tidak akan bisa menyentuhmu sedikit pun kecuali memang yang telah Allah takdirkan itu akan menimpa dirimu. Ini kita lihat bahwasanya karunia Allah ya tidak bisa diatur oleh orang yang menginginkan atau orang yang membencinya. Allah mengatur karunia dan pemberian rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan dalam ayat ini Allah mengkhususkan rahmatnya dalam ini apa? Diutusnya Nabi Muhammad, diutuskan Al-Quran yang Allah mensifati apa? Bahwa tidaklah kami utusmu Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus dirimu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah hadirkan Muhammad, Allah hadirkan Islam, ya, Allah hadirkan kaum muslimin ya sebagai rahmat bagi alam, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Walaupun apa? Tadi ketika Yahudi, Nasrani, penyembah berhala tidak menyukai, itu ada pada kaum muslimin. Dari sini pula kita dapatkan bahwasanya Allah ya kita tetapkan memiliki kehendak yang itu tidak bisa diatur oleh manusia. Baik kehendak Allah yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri, ataupun kehendak Allah yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Misal, ya, kehendak Allah yang berkenaan dengan perbuatan ya hamba-hambanya misalnya. Kata Allah, walau syaa Allah ma fa'alu. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan melakukan hal itu. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. At-Takwir ayat 29. Ya. Demikian juga bahwa Allah berkehendak mengatur perbuatan-perbuatannya sendiri. Contohnya surat As-Sajdah ayat 13 Allah berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan berikan kepada setiap jiwa itu masing-masing petunjuknya. Juga dalam surat Fatir ayat 16, iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah lenyapkan kalian dan Allah datangkan makhluk yang baru. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Ya. Ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki kehendak mengatur perbuatan-perbuatan hambanya ataupun kehendak Allah terhadap perbuatan-perbuatannya sendiri. Ya. Dan ayat yang kita bacakan tadi juga menetapkan sifat kasih sayang rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan wallahu yakhtassu bi rahmatihi, ya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya ya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan apa? Ya, Allah memiliki sifat rahmat. Ya, memiliki sifat rahmat. Ya, juga Allah memiliki sifat iradah. Ketika Allah mengatakan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ketika Allah mengkhususkan berarti apa? Itu Allah punya keinginan untuk memilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sekaligus menetapkan ya bahwa Allah pemilik segala karunia, ya, wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang sangat besar. Ya. Dan sekaligus menunjukkan bahwasanya karunia Allah itu tidak seperti karunia yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia yang dimiliki oleh makhluk itu terbatas. Adapun karunia Allah fadlul azim, pahala yang sangat keutamaan yang sangat besar, ya, karunia yang sangat besar yang tidak ada batas sama sekali. Karena Allah bisa melipat gandakan
karunia-Nya kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rahmatnya, dan Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan keluasan rahmatnya tersebut. Dan di antara karunia Allah tabaraka wa taala bahwa Allah mengkhususkan umat ini, ya, memberikan keistimewaan kepada umat ini dengan keistimewaan yang besar, yaitu banyak jumlahnya yang Allah tidak berikan kepada selain kita, selain umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada satu orang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Artinya apa? Pemberian ini Allah khususkan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Ya, aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkannya rasa takut dalam hati musuh-musuhku sebelum peperangan terjadi. Sebulan sebelum peperangan terjadi. Misalnya perang itu misalnya Allah takdirnya akan terjadi 1 bulan ke depan. 1 bulan sebelum terjadi peperangan, rasa takut itu telah Allah tanamkan di dalam hati-hati orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ini yang pertama, dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita mengetahui bahwa banyak kejadian peperangan antara para nabi dan pengikutnya kepada orang-orang yang memusuhi dakwah mereka, itu banyak. Tapi untuk yang satu ini, 1 bulan sebelum peperangan terjadi sudah muncul rasa takut yang luar biasa. Itu hanya untuk apa? Ya, untuk Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, dan dijadikan untukku bumi, ya, ini sebagai tempat bersujud dan alat bersuci. Jadi artinya ketika waktu sholat sudah tiba, misalnya kita berada pada suatu tempat, ya, kita menggunakan posisi letak matahari untuk menentukan waktu sholat, dan kita, ya, berada di suatu tempat yang barangkali di situ, ya, tidak ada masjid, tidak ada tempat ibadah, ya, secara khusus, maka Allah jadikan dimanapun kita berada, sholat kita di situ. Sampai-sampai saya mendapatkan berita yang sahih dan banyak orang-orang kafir yang mereka mendapatkan tugas di Timur Tengah misalnya, ya, tugas Timur Tengah, mereka banyak menyaksikan orang muslim itu sholat di pinggir-pinggir jalan secara berjamaah atau sendirian. Mereka aneh, ya, betapa mudahnya agama ini, bisa melaksanakan sholat dimanapun dan kapanpun, ya. Nah, itulah keistimewaan Rasulullah SAW untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dijadikan bumi ini sebagai tempat salat, boleh kapan dan dimanapun. Ya, kapan itu maksudnya sesuai dengan masuknya waktu salat. Ya, di lokasi manapun bisa. Ya, kalau ada masjid, ya tentu di masjid tentunya. Ini ketika tidak ada masjid, ya, atau misalnya kita berada di negeri kufar gitu misalnya, kita nggak mendapatkan untuk salat, ya, kecuali hanya lapangan, maka di lapangan itu pun Allah halalkan kita bumi itu untuk tempat salat. Begitu juga, ya, debu-debu yang ada dari tanah tersebut dijadikan kita alat bersuci. Apaan itu? Yang kita sebut dengan istilah apa? Dalam ilmu fikih namanya at-tayammum. Ya, ketika kita tidak mendapatkan air sementara kita harus bersuci, maka bertayamum kita dengan debu-debu yang ada di atas sa'idan, ya, tayyiban gitu kan, seperti itu. Atau punya air tapi sulit dijangkau misalnya, maka ada tayamum di situ. Ini kemudahan yang luar biasa, dan ini hanya diberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW melalui syariat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir kepada beliau. Yang ketiga, ya, artinya ketika
fa'ayur rajulin min ummati adrakul salat falyusalli, maka oleh karena itu siapapun dari umatku, kata Muhammad SAW, Nabi kita SAW, mendapatkan waktu salat telah tiba, masih silakan dia salat. Tidak ada alasan untuk tidak salat, karena semua tempat bisa dijadikan masjid, dan tidak ada air pun, maka tanah pun bisa dijadikan apa? Alat bersuci. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa uhilat li al-maghanim walam tuhalla li hadin qabli, dan dihalalkan untukku harta gonimah, harta pampasan perang, dan tidak dihalalkan kepada satu orang pun sebelumku. Ya, dulu ketika di zaman para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka berperang dan menang, itu kan ada harta rampasan perang itu. Maka itu dikumpulkan di suatu tempat, ya. Nanti gak lama kemudian datang api, tiba-tiba itu melahap, ya, harta pampasan tersebut, sehingga tidak tersisa bagi kaum muslimin pada masa itu, para muslimin yang mengikuti para nabi di masa itu. Adapun untuk Nabi kita Muhammad SAW, ketika terjadi perang dan kaum muslimin menang, maka harta pampasan perang itu dihalalkan untuk kaum muslimin. Termasuk untuk Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Yang keempat, wa'utitu asy-syafa'atu, dan aku diberikan syafaat. Ini yang kita kenal dengan asy-syafa'atul kubra, ya, syafaat yang terbesar. Ya, pada 3 keadaan Rasulullah SAW mendapatkan syafaat khusus yang tidak diberikan syafaat ini kepada nabi-nabi yang lain. Yang pertama yaitu fi yaumil mahsyar. Ya, pada hari dikumpulkan manusia di tanah lapang, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Lalu didekatkanlah matahari dengan jarak beberapa mil, sehingga mereka merasakan kepayahan dan kepanasan yang luar biasa. Maka manusia itu mendatangi para nabi, di antaranya Nabi Adam, untuk agar, ya, mengadu kepada Allah agar dipercepat urusan. Nabi Adam tidak mendapatkan hak itu. Datang kepada Nabi Nuh juga demikian. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Dan terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah izinkan beliau untuk, ya, menjadi pemberi syafaat pada hari itu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW pada hari kiamat, insyaallah ta'ala, amin. Syafaat yang kedua adalah untuk sang paman, ya, bahwa pada umumnya para penghuni neraka itu mendapatkan adab yang pedih. Nah, untuk sang paman itu Abu Thalib, ya, karena di masa hidupnya itu banyak membantu Islam dan kaum muslimin, membantu Rasulullah SAW sebagai keponakannya. Hanya saja sayang matinya dalam keadaan mati jahiliyah, maka Allah berikan hukuman yang paling ringan, dia di neraka. Dan kita tahu hadis yang menjelaskan bahwa hukuman paling ringan bagi penghuni neraka itu adalah apa? Dipakaikan kepadanya dipakaikan kepada 2 kakinya terompa, lalu dengan itu mendidihlah kepalanya, mendidihlah otaknya. Itu hukuman yang paling ringan untuk ahli neraka. Dan ini untuk Abu Thalib dikhususkan syafaat ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk sang paman. Yang ketiga yaitu dibukakannya pintu surga untuk pertama kali. Ini hanya milik Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diizinkan satu pintu pun dari pintu-pintu surga dibuka, ya, oleh nabi-nabi yang lain. Hanya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau mendapatkan syafaat khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antara 3 perkara tadi. Yang kelima merupakan pengkhususan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umat ini. Ya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Adalah nabi-nabi sebelumku, mereka diutus itu untuk kaum mereka sendiri saja. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Ya.
Jadi sekarang Nabi kita SAW Nabi Muhammad adalah Nabi untuk seluruh manusia, tidak menjadi Nabi untuk bangsa Arab saja. Maka salah kalau kita memetak-metakan bahwa ada Islam Arab, ada Islam Eropa, ada Islam Amerika, ada Islam Nusantara misalnya gitu kan. Nah itu nggak benar. Seolah-olah apa? Ada pengelompokan pengutusan Nabi itu kepada kaum tertentu saja. Nah, kalau kita baca hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam yang Allah turun kepada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia di semua tempat dan keadaan, termasuk di negeri kita di Indonesia. Seperti itu. Ya. Dari sini jamaah sekalian, ya, sadarilah oleh kita pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang beliau dakwahkan, Al-Quran yang Allah turunkan untuk menjadi pedoman, maka itu merupakan rahmat bagi kita sebagai kaum muslimin dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Ditinggalkannya aturan Islam pada hari ini oleh banyak kaum muslimin sendiri tidak menjadikan Islam itu berkurang rahmatnya sama sekali. Tidak menjadikan aturan-aturan Islam itu ya berkurang keberkahnya sama sekali, tidak. Maka bila kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, istiqomalah kita dengan agama kita ini. Belajarlah kita bagaimana para sahabat diajarkan agama oleh Rasulullah SAW, lalu kita menetapinya, karena Rasulullah telah menjamin dalam hadis Muslim. Beliau bersabda, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya itu tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Rasulullah dengan lisannya, tentu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa generasi terbaik ada pada 3 generasi ini. Makanya Imam Malik rahimahullah telah berkata, la yasluhu akhiru hadil ummah illa ma saluha awwalaha. Ya, tidak akan baik generasi umat ini kecuali apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Kita tahu Imam Malik di masa tabi'ut tabi'in. Artinya apa? Telah terjadi kerusakan-kerusakan di zaman itu. Ya. Imam Malik berkata tidak akan baik. Tentu kita tahu kerusakan di masa itu belum sebanyak di masa sekarang. Imam Malik telah mengatakan bahwasanya tidak akan menjadi baik ya akhir keadaan umat ini kecuali apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Maka apalagi di zaman sekarang, di tengah kerusakan telah makin banyak, kita pun mengatakan hal yang sama. Kita tidak akan mulia dan baik umat ini kecuali bila kita mengikuti generasi awal kita dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam cara kita beragama. Ya, dalam cara kita beragama, bagaimana kita membangun akidah keyakinan kita, bagaimana kita membangun akhlak kita, bagaimana kita membangun ibadah-ibadah kita dan seterusnya dari kehidupan kita, ya, maka jadikanlah ya mereka sebagai panutan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia yang sebentar ini, dan semoga kecintaan kita kepada mereka ya mengantarkan kita bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Maka bila dia mencintai para sahabat, kemudian mengikuti karena mereka idolakan, maka sifat umumnya orang mendolakan, dia akan menjadikannya sebagai panutan kehidupan. Maka insya Allah ketika kita dapati banyaknya dalil tentang keutamaan sahabat bahwa mereka menempati surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kecintaan kita kepada mereka mengantarkan kita untuk bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kajian kita di sore hari ini. Ada waktu beberapa saat kita bisa isi dengan sesi tanya jawab. Fadhal Kang Cepi.
Baik, syukuran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Sekali lagi bagi antum yang akan bertanya melalui telepon, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, pertanyaan pertama Ustadz, tidak menyebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, apakah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah mungkin, apakah surat Al-Baqarah ayat 105 juga mengabarkan kita untuk tidak pernah percaya akan kebaikan yang datang dari orang kafir di sekitar kita, Ustadz? Silahkan. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Apakah ayat tersebut juga mengarahkan kita untuk tidak pernah percaya akan kebaikan yang kepada orang kafir di sekitar kita? Jawabannya iya. Dari sisi maksudnya untuk mereka itu memang harus selalu disuudzoni gitu maksudnya. Kebaikan-kebaikan ada mereka tetap harus kita waspadai. Ya, harus kita waspadai. Lalu mungkin ada yang berkata, loh kita nggak boleh suudzon kepada orang, kita kan nggak tahu hati orang. Loh kita mengatakan, oh ini berita dari Allah kok. Allah kan tahu hati manusia. Maka termasuk juga Allah tahu hatinya orang-orang kafir. Ya kita tidak tahu hati mereka, tapi Allah kan tahu. Nah Allah yang tahu mengabarkan bahwasanya kita harus waspadai tentang ya gerak-gerik mereka. Sehingga tiap apa ada kebaikan, ada program apa yang mereka lakukan, luncur segala macam, tetap kita harus bawa kepada sikap apa? Berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kita terbuai, akhirnya kita bisa ditikam dari belakang. Ya, seperti dia bisa menjadi apa pepatah kita itu seperti menggunting dalam lipatan. Ya, menusuk dari belakang dan seterusnya. Ya, ingat, ini berita dari Allah loh. Ini berita dari Allah. Maka oleh karena itu, ya, kita bila ada kebaikan-kebaikan ada dari mereka, tetap kita harus waspadai. Harus waspadai. Apa maksudnya? Misalnya dia membantu untuk kepentingan kaum muslimin, apa maksudnya? Ya, tetap harus kita waspada. Ya, suudzon dalam hal kepada mereka ini harus. Maka kata Syekh Utsaimin bahwa husnuzon kepada mereka itu bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya husnuzon kepada mereka. Kepada mereka itu hukum asalnya adalah apa? Suudzon. Suudzon. Waspadai setiap gerak-gerik mereka, pola-pola gerakan dan tingkah laku mereka. Dan yang terbaik apa? Doakan mereka. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Dakwahi mereka, mudah-mudahan mereka bergabung menjadi saudara kita. Perlakukan mereka dengan baik sebagai bagian dari dakwah kita kepada mereka. Tapi bila mereka melakukan gerakan, bisa gerakan sosial kepada kaum muslimin, hati-hati, waspadai. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Abu Halim di KBB. Beliau bertanya, Ustadz, di tengah keterbatasan ilmu dan kemampuan mengikuti dan mengamalkan sunnah, apakah masih memungkinkan ana mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya. Di tengah keterbatasan ilmu dan kemampuan mengikuti dan mengamalkan sunnah, apakah masih memungkinkan ana mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Dengan keterbatasan ilmu, ya, dan keterbatasan juga mungkin kemampuan kita untuk mengamalkan sunnah, apakah mungkin kita mendapat syafaat Nabi SAW? Jawabannya sangat mungkin pisan, gitu, ya, karena syafaat Rasulullah SAW, ya, juga meliputi ada bentuk syafaat yang lain yang Rasulullah miliki dan juga dimiliki oleh Nabi yang lain diantaranya. Ya seperti Rasulullah memiliki syafaat untuk mengeluarkan kaum muslimin dari api neraka. Rasulullah memiliki syafaat untuk menaikkan derajat satu surga kepada surga yang lebih tinggi.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi selama kita mukmin, ya, maka pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu pada syafaat-syafaat yang memang itu juga berlaku kepada ya para nabi yang lain, dan juga kaum muslimin juga memiliki syafaat masing-masing. Ya, memiliki syafaat masing-masing. Bahkan seorang anak dapat mengeluarkan orang tuanya dari api neraka. Itu bagian dari syafaat yang Allah izinkan diberikan kepada mereka. Ya, syafaat itu kan artinya menjadi fasilitator, ya, maksudnya syafaat itu menjadi wasilah kepada kebaikan. Ya, maka setiap mukmin dengan sekecil apapun amalan mereka, selama mereka mukmin wafatnya sebagai muslim, pasti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Ya, pasti mendapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu syafaat-syafaat yang kayak tadi 3 syafaat tadi seperti di padang mahsyar, ya semua muslim mendapatkan syafaat. Ya, karena syafaat Rasulullah SAW itu diberikan kepada ahlu tauhid, dan apalagi di padang mahsyar itu untuk seluruh manusia, disegerakannya penghisaban pada hari itu. Maka tentulah ya semua manusia, apalagi seorang muslim, ya mendapatkan keadaan dipercepatkan penghisaban pada hari itu agar segera dilaksanakan ya pengadilan pada hari itu. Demikian juga syafaat ketika kalau untuk Abu Thalib sudah khusus buat beliau, itu dari kalangan kaum kafirin hanya Abu Thalib saja mendapatkan adab yang paling ringan tersebut untuk paman beliau. Dibukakan pintu surga, maka siapapun dari kalangan kaum muslimin memasuki surga, ya kita tahu bahwa pintunya dengan Allah Subhanahu wa taala ya diberikan syafaat Rasul untuk membukakan pintu tersebut. Jadi oleh karena itu kita harus yakin selama kita mempertahankan keislaman kita dengan sekecil apapun amalan kita, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang setelah sebelumnya syafaat itu diizinkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya syafaat Rasulullah SAW itu ya diperuntukkan bagi ahlu tauhid dari kalangan kaum mukminin. Maka belajar tauhid, jauhkan kita dari kesyirikan agar kita tetap mendapatkan syafaat yang telah Allah berikan untuk Rasul kita yaumil qiyamah. Allahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Denny di Depok. Ya. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Mertua Ana sangat suka musik dan kadang suka sengaja meminta tolong downloadin lagu-lagu. Ana sebagai menantu kadang menurutinya Ustadz. Bagaimana sebaiknya Ana bertindak ya Ustadz? Ahsanallahu ilaikum Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Silakan. Masya Allah ya. Pertama tentu kita harus mendoakan orang tua, mendoakan mertua kita termasuk ya, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka ya agar mereka mendapatkan perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, berdakwah kepada orang tua termasuk mertua itu berbeda cara berdakwahnya dengan teman kita, dengan anak kita, ya, dengan lingkungan kantor atau tempat kerja kita itu berbeda. Ya, kesabaran yang tinggi, kesantunan yang ideal itu sangat dituntut. Ya, tutur kata harus diatur gitu kan, termasuk ya memilih ucapan dan tempat untuk menyampaikan dakwah. Kita harus mencari strategi, dan setiap mantu itu mesti paham strategi apa yang digunakan untuk agar nasihat itu sampai. Ya, yang jelas yang pertama adalah jangan menyampaikan nasihat itu di tempat umum. Harus face to face ya. Harus face to face gitu. Secara tersembunyi. Misal kita dapati ada mertua kita misalnya, ini pertanyaan ke mertua ya. Iya, mertua kita misalnya punya tempat dia menyendiri gitu kan. Seperti itu. Kita minta izin untuk ngobrol gitu kan, menyampaikan unek-unek lah. Seperti itu. Ya, kita sampaikan, Bapak maaf sekali, saya kan sedang belajar. Jadi sampaikan begitu, sedang belajar.
Ya, pilih kata-kata, maaf Pak, kan saya sedang belajar, ada beberapa buku agama yang saya pelajari, begitu kan. Ya, saya berusaha mengamalkannya dikit-dikit, begitu. Nah, ini loh Pak, misalnya, saya itu kan ada buku, apalagi tunjukkan buku, nih ada bunyi lafadznya kayak gini Pak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti akan ada dari umatku yang menghalalkan musik-musik misalnya. Ternyata ini tidak dihalalkan oleh Rasulullah Pak. Gimana Pak ya? Saya kan juga bingung, kadang-kadang sok ngebantu bapak tuh ngedownload tuh gitu kan. Saya kan gak enak nolaknya, tapi ini saya juga dihadapkan pada hadis ini Pak. Saya bingung nih Pak. Nah begitu, merendah bahasanya. Saya nggak, kalau tadi Bapak Deni di Depok berkata, tapi saya nggak enak Pak Ustadz, lawan rasa nggak enak itu. Cari bumbu supaya enak. Makan aja nggak enak kita perjuangin ya. Gimana supaya makan enak? Oh mungkin kurang sambal, cari sambal. Mungkin kurang bumbu, tambah bumbu. Oh mungkin tempatnya nggak enak di sini makannya, cari makan tempat yang lain. Kan begitu kalau soal selera makan. Begitu juga dalam selera hati dan ketika kita mendekati seseorang. Cari cara supaya hati kita enak gitu dalam kita berdiskusi dan menyampaikan. Cari waktunya yang tepat, cari tempatnya yang cocok, pilih kata-katanya yang sesuai, diatur dengan penuh etika dan adab, sampaikan. Nanti kalau dia sampaikan, kita lihat berikutnya apa reaksi dia. Dan kita harus istiqomah dengan sikap kita, itu penting. Dan saya sangat yakin bila kita mendakwakannya dengan cara yang baik, walaupun dia tidak setuju, kita nggak akan dipecat jadi mantu. Saya yakin itu nggak akan dipecat jadi mantu, tetap akan dianggap mantu, tapi dia akan berkata, mantu saya ini beda sorangan, paling begitu. Tapi nggak akan disuruh cerai, nggak akan insya Allah. Apalagi kita sholat rajin, akhlak baik, selalu membantu mereka dalam urusan-urusan dunia mereka, ya, memberikan bantuan ekonomi pada mereka. Insya Allah banyak doa. Mudah Allah membukakan hidayah buat mereka dan sampaikan dengan cara yang baik, pilih waktu yang tepat, ya, pilih cara yang paling bagus, gitu ya. Ya semoga Allah mudahkan. Kalau ada pertanyaan satu lagi yang terakhir. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, bolehkah ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan ana saat ana melakukan kebaikan amal soleh pada orang-orang di sekitar ana Ustadz? Oh, silakan. Masya Allah, ya Masya Allah. Bolehkah kita meminta berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa beramal soleh kepada orang sekitar kita? Masya Allah, jawabannya ada tentu sangat boleh pisan, gitu ya. Karena sesungguhnya ya al-amru kulluhu lillah, bahwa setiap urusan itu, pengaturan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita, apalagi urusan untuk bisa beramal soleh. Ya, al khairu kulluhu biyadillah, bahwa kebaikan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita ingin menyebarkan kebaikan kepada orang sekitar kita, maka doa kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Baca doa dengan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Ya. Ya Allah. Ya. Tidak ada satupun kemudahan kecuali apa yang telah Engkau tetapkan sebagai sebuah kemudahan, ya Allah. Ya, wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Dan bila Engkau berkehendak, Engkau bisa menjadikan kesedihan itu menjadi sebuah kemudahan. Maka baca doa itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa, Allah Maha mengatur, membolak-balikkan hati manusia. Ya, baca doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ketika berdakwah itu lapangkan dada, kuat dan bersabar. Ya, jadikan lisanku itu ketika bercakap-cakap itu menjadi bagus dan fasih, agar mereka faham dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka, gitu. Baca doa itu. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, zat di mana kita bertawakal dan bergantung kepadanya, mendengar doa-doa dan semua harapan-harapan kita, dan semoga Dia berkenan untuk menjadikan saya, Anda dan semua orang kita cintai
dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.